Love and Secrets, Bab 5. Naya terbangun dan menutup mata dari sinar matahari yang menerobos masuk melalui celah jendela yang tidak tertutup rapat. Kicauan burung terdengar dengan merdunya, menandakan hari sudah terang. Perempuan itu memutuskan untuk mengambil cuti karena merasa kurang enak badan sejak kemarin. Naya beranjak dari pembaringan dengan malas dan membasuh wajah dengan air dari wastafel. Dia menyesal telah meninggalkan waktu subuh akibat tidur terlalu larut. Perlahan Naya membuka jendela lebar-lebar. Dia sengaja tidak menutupnya rapat-rapat karena semalam mata sudah terlalu berat untuk terbuka. Lagi pula, kamar Naya terletak di lantai 2. Jadi, menurutnya tetap aman meski jendela tidak tertutup sepenuhnya. Suara ketukan pintu terdengar seiring dengan namanya disebut. Naya bergegas membuka pintu kamar. Dilihatnya Laras dan Viko tersenyum menyambut. Ya ampun, gumam Naya, baru tersadar akan penampilannya yang masih amburadul. Rambut panjangnya masih berantakan karena belum tersentuh sisir kesayangan. Juga wajah pucat tanpa make up yang biasa digunakan. Laras menyelonong masuk ke kamar Naya yang jauh dari kata rapi. Biasa aja, Nay, ucapnya sambil berlalu. Naya kebingungan menatap Viko. Dia tidak mungkin menyuruh teman laki-lakinya masuk ke kamar. Apa kata ibu kos dan anak-anak lain? Viko menangkap sinyal yang diberikan Naya. Lelaki itu tersenyum. Aku cuma antar Laras kok. Oh. Bibir Naya membentuk huruf O. Aku pamit ya. Masuk pagi, ujar Viko. Tanpa menunggu jawaban, lelaki itu berlalu dengan seolah senyum di bibir. Naya menutup kembali pintu kamar. Dia menghampiri Laras yang tengah menyiapkan sarapan di meja yang terletak di sisi jendela. Sesekali, Naya memijat pelipisnya. Kepalanya masih terasa berat. Makan dulu, Gih, titah Laras. Bermacam makanan kesukaan Naya tersaji di meja. Kamu... Kak Viko yang beli ini semua buat kamu, sahut Laras yang sejak tadi duduk di bangku terdekat jendela. Naya menyusul duduk di samping Laras. Jadi gak enak, gumamnya. Perempuan itu menggelung rambut dengan asal. Harusnya kamu jangan mau diajak ke sini, tambah Naya. Laras mengerucutkan bibir. Jangan gitu, Nay. Niat Kak Viko kan baik, gerutunya. Tanpa diminta, dia mengambil sepiring makanan dan meletakkannya di depan Naya. Makan dulu, habis ini aku antar periksa, titah Laras kemudian. Dengan malas, Naya melahap makanan yang Laras siapkan untuknya. Aku gak mau periksa, nanti juga baikan. Aku cuma butuh tidur seharian. Makanya, kamu gak usah ajak Kak Viko kesini, biar aku bisa bebas rehat, komel Naya. Kamu kebanyakan ngomel, Nay. Harusnya kamu bersyukur. Masih ada orang baik seperti Kak Viko yang ekstra perhatian sama kamu. Tegur Laras yang tengah asyik menikmati sarapan paginya. Aku gak mau kalau kebaikan dia ada apa-apanya. Aku gak mau dia mengharapkan balasan dari itu. Karena percuma, Ras. Laras menggeleng mendengar kicauan Naya yang panjang lebar. Kamu gak perlu berburuk sangka sama Kak Viko. Dia udah tahu kalau kamu sama sekali gak ada rasa ke dia. Naya menoleh menatap Laras dengan pandangan tak percaya. Dia sendiri yang cerita. Katanya dia gak akan lagi berharap lebih sama kamu, ujar Laras. Mendengar ucapan Laras, Naya menjadi sedikit lega. Dia tidak mau Viko sakit hati karena rasa yang hanya bertepuk sebelah tangan. Kamu beneran gak mau periksa, Nay?
Naya hanya menggeleng sebagai jawaban. Laras menarik napas panjang. Kamu tuh kenapa sih, Nay? Introvert banget jadi orang. Celetuk Laras yang gemas dengan sikap Naya. Aku nggak tahu harus jawab apa. Tukas Naya. Dia melahap habis makanannya dengan cepat. Tak lama Naya bangkit untuk mencuci piring kotor. Setelah itu, dia menuju kamar mandi untuk membersihkan diri supaya badan terasa lebih segar. Laras mendengkus kesal melihat tingkah Naya. Tapi bagaimanapun juga, dia tidak bisa serta-merta membencinya begitu saja hanya karena Naya adalah sosok yang introvert. Terlebih, Naya tidak pernah membuat kesalahan terhadapnya. Hari ini benar-benar panas. Sang Raja Siang melaksanakan tugas pengembaraannya dengan sempurna. Siang yang dipancarkan hampir tidak terhalang menembus bumi. Debu jalanan bertebaran bebas, ditambah bau asap knalpot. Naya menyusuri jalan di bawah terik yang menyengat kulit. Sesekali, dia mengibaskan tangan di leher, menciptakan angin untuk mengurangi hawa panas yang menyelimuti. Seperti itulah nasib Naya jika mendapat bagian shift siang. Seringkali, Viko menawarkan untuk menjemput, tapi selalu ditolak mentah-mentah. Naya tidak pernah mau merepotkan orang lain. Nay, buruan! Panggil Laras ketika Naya hampir sampai di pelataran kafe. Naya mengerutkan dahi. Ada apa lagi? Laras menarik lengan Naya dengan tergesa ke sudut ruang istirahat pegawai yang masih sepi. Nggak usah pakai narik-narik segala, Ras. Celoteh Naya karena diperlakukan seperti anak kecil yang hendak diculik. Laras mengatur napas sebelum membuka suara. Nanti malam kita makan-makan. Perpisahan sama Pak Husain dimajuin. Ujar Laras pelan, hampir tidak terdengar. Naya mengangkat sebelah alisnya. Kenapa secepat itu? Kamu bilang manajer pengganti mulai masuk hari Senin, kan? Tanya Naya yang kepalanya dipenuhi dengan tanda tanya. Bukan hanya Naya yang merasa sedih akan kehilangan sang manajer idola. Tapi dikarenakan suatu hal, Pak Husain harus pindah lebih cepat dari rencana dan diganti dengan manajer baru. Sepertinya itu masalah pribadi, Nay. Pak Husain gak pernah cerita apa alasannya. Tukas Laras. Dan sebelum pulang nanti, Pak Husain mau kasih pengumuman. Kamu pasti kaget, Nay. Lanjut Laras. Lagi-lagi Naya mengangkat sebelah alisnya. Kaget kenapa? Naya mulai bosan dengan bicara Laras yang bertele-tele. Jadi malam ini kita perpisahan sama Pak Husain. Sedangkan besok kafe bakal tutup jam 6 sore. Setelah itu, di sini bakal ada acara perpisahan sama Pak Husain sekaligus menyambut kedatangan manajer baru kita. Jelas Laras panjang lebar. Dan Pak Husain udah mutusin, kamu disuruh isi suara buat nyanyi. Lanjut Laras disusul dengan tawanya yang khas. Tapi tenang aja, kamu gak sendiri. Ada Yuda yang bakal temenin kamu di depan. Dia dipilih Pak Husain buat jadi MC. Kamu dapat berita dari siapa? Atau jangan-jangan kamu ngarang ya? Tuding Naya yang membuat Laras mengerucutkan bibir. Enak aja. Tadi si Tasya yang bilang, anak-anak shift pagi udah pada dikasih tahu. Ucap Laras. Naya melipat kedua tangan di depan dada. Sejujurnya, dia merasa berat jika harus tampil di depan. Karena Naya lebih suka bekerja di belakang layar. Dia sama sekali tidak suka diekspos. Tapi untuk Pak Husain, mau tak mau Naya harus melakukan apa yang diminta. Laras menjentikkan jari di depan wajah Naya. Kenapa ngelamun? Aku gak habis pikir, kenapa harus aku yang di depan? Harusnya Tasya aja yang suaranya udah pasti merdu seperti penyanyi beneran. Naya memasukkan tasnya ke dalam loker dengan kasar.
Laras menanggapi ucapan Naya dengan tawa. Ya jelas Pak Husain beli kamu. Tasya kan gak secantik kamu, Nay. Ucap Laras sambil berlalu meninggalkan Naya seorang diri. Naya mendecak. Cantik kalau dilihat dari sedotan. Dari gedung tertinggi pula. Gumam Naya sembari menggeleng. Hei Sambal Hejo, kunaon ngomong sorangan? Udah gidek teparuguh gitu. Seloroh Julian yang tiba-tiba masuk ke ruang istirahat. Gayanya yang berlebihan seringkali membuat teman-temannya terhibur. Ditambah lagi dengan gaya bicaranya yang terkadang sedikit kocak. Mau tahu aja, gertak Naya seraya melangkah keluar ruangan, mengingat jam kerja yang sebentar lagi dimulai.